Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami InWeb ya. Elliott Web Forecasting and Trading Course berkonsep Elliott Web Theory. Hari ini tanggal 5 Juli 2023 jam 4.15 waktu Indonesia bagian tengah. Di hadapan kita, di hadapan kita semua, ini ada cat emiten dari SMBR, Semen Batu Raja. Penampakan pada time frame awal 4 jam ya. Pada sebelumnya di grup kita sudah share pada tanggal 13 Juni 2023. Tepatnya itu saya memberitahu bahwasanya penurunan masih akan berlangsung untuk beberapa hari ke depan, setidaknya mungkin sampai 318 ya. Kemudian akan terjadi bullish. Ini saya update chartingnya, saya lakukan update chartingnya jadi seperti ini. Tidak berubah pada pattern terakhir untuk pengasumsian target penurunan harga. Kenapa harus begini? Selalu itu menjadi sebuah pertanyaan, baik itu yang tidak mengenal EWI ataupun yang sudah mengenal EWI ya. Apa jangan-jangan ini maunya dari si peramal, dari si pelukis charting ya. Kalau dia memang tidak punya bahan baku, ketentuan, syarat, aturan dan lain-lain, bisa saja iya ya. Tetapi InWeb punya pegangan dan tidak akan pernah melakukan penabrakan aturan-aturan, sehingga jika memang terjadi sebuah kesalahan dalam melakukan forecasting secara agresif, itu kita akan mengetahuinya pada titik-titik, pada level invalidasi berapa harga itu akan berubah, bukan berdasarkan pattern ya, bukan berdasarkan pattern, tetapi ada berdasarkan teknikal lain yang kita gunakan, yaitu berupa candlestick. Saya harus jawab karena saya yang mulai, kau yang mulai ya kan, saya yang mengakhiri dengan jawabannya bahwa ini tren penurunan. Tren penurunan kita harus lakukan pencarian ABC, koreksi zigzag. Bermula dari sini. Bermula dari sini. Bahwasanya harga terjadi penurunan, terjadi bearish yang luar biasa. Yaitu sejak tanggal Maret ya, April 2 April tahun 2018 terus terjadi penurunan harga ya. Ini adalah namanya pattern apa? Pattern contracting diagonal. Kemudian dia drop begitu dalam. Sehingga teman-teman EWI yang memang sudah hafal, atau teman-teman di kelas begitu, bahwa kita pasti akan lakukan pencarian yang namanya pola ABC zigzag. Karena tidak mungkin pattern-pattern lain yang bisa menghuni sampai sedemikian dalamnya, dan tidak ada petunjuk terhadap pola yang namanya irregular flat atau C elongated. Berikut penampakan bahwa ini adalah memang berpattern ABC zigzag, koreksi zigzag. Ini dia bahwa wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 itu terjadi wave 1 ya. Berarti ini adalah pola contracting diagonal dengan pola adalah 53 5 3 5 seperti itu. Kemudian kontraksi yang terjadi adalah demikian, bahwa 5 3 ini terjadi namanya pattern korektif running flat. Kemudian 1 2 ini 1. Kenapa harus 1? Ya karena memang di bawahnya sini yang memberi jawaban terhadap pattern tersebut. Ya, 1 2 3 4 5. Jadi ini 1 2 3 4 5. Jadi C di sini jadi A B C ya. Dalam pola pengukuran zigzag, koreksi zigzag, ada 3 jenis pengukuran yang selalu kita sandarkan dalam pengukurannya. Pertama, dipandang dalam sebuah projection terhadap C, berarti kita menggunakan yang namanya adalah Fibonacci expansion. Yang kedua, pendekatan dengan menggunakan yang namanya section 100. Yang ketiga, kita gunakan yang namanya inverse 161,8. Tiga pengukuran dalam zigzag
itu adalah paten yang kita lakukan dalam hal pengukuran. Kemudian setelah selesai kita menghitung dari deret gelombang, aturannya, rasionya, yang sehingga menjadi pertanyaan ini. Ini menjadi pertanyaan. Apakah ini bagian dari korektif? Apakah ini untuk wave 1 terhadap A? Artinya apakah kenaikan ini masih akan terus melanjutkan penurunan? Jika dia melanjutkan penurunan berarti kita beri apa? Kode W berarti X. W kemudian X. Ketika ini kita lakukan simulasi seperti ini Wx, berarti itu adalah yang namanya double tree atau koreksi kombinasi. Double tree atau koreksi kombinasi itu tidak menduduki sampai lebih dari besar begini, hampir mendekati 90 ini karena dia akan dekat dengan angka 100. Sehingga rasionya tidak mungkin ini dimiliki oleh double tree. Oke, kalau begitu caranya apa? Itu sebuah alasan. Itu sebuah alasan berdasarkan kita menggunakan pendekatan yang namanya rasio Fibonacci. Terus lagi yang kedua adalah kalau memang ini dinyatakan X, kalau ini memang dinyatakan X, kalau ini memang dinyatakan adalah pola X untuk X terhadap penurunan ABC, W wajib sama dengan ABC, Y wajib sama dengan ABC, ya kan begitu. Pola 3. Mari kita lakukan pengukuran terhadap Fibonacci retracement. Pengukurannya adalah demikian. Dari swing high kita taruh di sini. Kita dapatkan kurang lebih angka rasio terhadap kenaikan ini adalah 23,6. Ya, oke. Jadi ini 23,6 rasionya di sini. Tidak mencapai 38,2. Pattern apakah yang menduduki dari rasio tersebut? Pattern apa yang menduduki dari rasio tersebut? Ya. Yang bisa dimaklum atas 23,6 itu hanya adalah running triangle sama running flat. Hanya berpola demikian. Hanya itu maksudnya. Hanya itu yang patut dicurigai. Memang ada. Ketika kita bilang kita misalkan di sini bilang ini 3, ini kadang wave 4 di sini, tapi tidak equal karena AB-nya di sini. Tidak bisa, ya. Sehingga mari kita konsen dengan mengatakan bahwa ini tidak memiliki nama pattern untuk wave korektif. Ini tidak memiliki pattern terhadap yang namanya wave korektif. Sehingga akan lebih gampang kemudian kita dan karena memang faktanya begitu, bahwasanya bahwa ini harus dipandang sebagai sebuah impuls atau motif, ya, bagian dari tren motif ada 2 turunannya, yaitu impuls dan diagonal. Jadi ini adalah impuls, ya. Kemudian berarti adalah tinggal kita nanti bilang bahwa apakah ini wave 1, apakah ini wave A. Berarti penurunannya adalah wave B atau wave 2. Ketika kita berbicara wave 2 atau wave B, maka dengan tingkat derajat koreksi turun yang cukup dalam seperti ini dan lebih dari 61,8, berkejadian sama dengan yang tadi adalah bahwa kita tidak usah pusing dan bingung, kita harus mencari yang namanya pattern ABC zigzag. Karena memang hanya itu makom yang bisa menempati pola koreksi dalam sebegitu dalam itu. Ya. Tidak usah pusing mencari jangan-jangan irregular flat, tidak ada pattern irregular flat di sini, ya. Jadi bagaimana kita membatasi subjektivitas dengan runut pattern pada sebelumnya, ya. Kita harus tahu, the big time frame harus tahu, sehingga kita punya batasan. Ini pola 5 turunkah? Ini pola 3 turunkah? Seperti itu, ya. Sekarang saya mau masuk yang di sini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan analisa, ya, bahwa didapatkan ini adalah wave 1, ini wave 2, polanya ini adalah 3 dan 5, berarti ini apa? Running flat, ya, karena dia break yang di sini. Kemudian 3, ini wave 4, koreksi zigzag, zigzag lagi running expanding triangle, ya.
Berapa dia punya porsi? Kita tarik dari sini. Ya, begini. F1 dari F2, F1 F2 begini. Ini kelihatan enggak ya? Oh, enggak kelihatan. Nah, begini. Nah, kita taruh begini. Taruh begini, ini 50 ya. Tepat. Porsi Fibonacci retracement adalah Fibonacci retracement untuk triangle 38,2 sampai dengan 50. Oke, terus berlanjut, akhirnya ini adalah pola 535. Berarti ini 5, wave 5 ditutup dengan yang namanya pola 333. Pasti pola 33 karena ini apa? Statusnya dia adalah ending diagonal. Ending diagonal tidak boleh membuat yang namanya 5 3 5 3 5, tidak boleh ya. Tetapi pola 3333 bisa mengisi leading dan juga bisa mengisi ending ya. Oke. Jadi ini adalah 1 2 3 4 5, ini kodenya A. Kemudian ini B. B ini kemudian kita lakukan penarikan Fibonacci retracement di atasnya. Kita menggunakan begini. Ini ternyata harganya di sini 50. FR 50. FR50 bisa jadi zigzag, bisa juga kombinasi 38250. Dan nampaknya adalah ini adalah 535 WX535, berarti WXC double tree. Berarti masuk syarat juga untuk FB sebagai double tree terhadap target C. Sekarang mari kita lihat lagi lebih dalam bentuk dan bagaimana pattern penyusunnya ya. 75 tahun Elliott Wave melakukan studi kasus dari time frame hour, dari time frame monthly, weekly, hourly, bahkan time frame yang setengah jam beliau lakukan dengan pengumpulan data. Bayangkan 75 tahun beliau lakukan penarikan. Didapatkanlah ilmu seperti ini pada tahun 1930-an, tepatnya 1933. Kemudian terbitlah buku yang namanya The Wave Principle tahun 1937 kerjasama dengan Colin. Ini dia pattern wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, 5 adalah untuk wave 1 terjadi yang namanya expanding diagonal. Wave 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, wave 3, kemudian wave 4 ini adalah juga sama, running flat. Kemudian 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. A. B. Irregular flat. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C sama dengan 1. Berarti apa? Kalau melihat begini pasti kita akan tahu bahwa ini memang petunjuk terhadap terjadinya yang namanya pattern diagonal lagi. Dan kebetulan ini adalah pattern yang diagonal adalah contracting diagonal. Contracting diagonal dia punya syarat wave 1 harus longest dibanding wave 3, wave 3 harus longest dibanding wave 5, dan wave 5 akan berakhir dengan yang namanya wave shortest yang paling pendek. Ini dia bahwa ini wave 1, ini wave 2, ini adalah wave 5, 3, 5 lagi, wave 3, ini kuning wave 4, ini akan terjadi penurunan dengan pola 535. Ya, 535. Berarti apa? Wave 5 selesai. Berarti ketika ini selesai, maka selesailah sudah semua deret koreksi yang ini namanya yaitu adalah A, B, C. Setelah ini, komplitlah koreksi pada SMBR. Berpotensi dia akan naik karena ini wave 1 atau wave A, berarti ini C selesai untuk wave 2 atau wave B. Ini akan naik. Dan targetnya tidak main-main. Targetnya nanti akan sampai di sini. Ya, targetnya akan di sini, sampai di sini. 1350. Ya. 1350 dia akan punya target besar setelah ini. Ya, mungkin itu gambaran sekilas mengenai SMBR. Kunci dari pattern SMBR, saya rasa ini akan luar biasa cuannya, terutama bagi teman-teman investor, bahwa kunci harga yang menjadi penentu nanti akan ada di sini. Rank zone di sini. Ini penentu harga terhadap pattern SMBR untuk terjadi kenaikan. Konfirmasi istilahnya ya. Dari sini udah cukup. Ini konfirmasi yang namanya konfirmasi bullish ada di sini. Tapi teman-teman bisa ambil agresif di sini bisa, tidak masalah. Karena apa? Contracting diagonal akan terbatasi dengan panjang wave 5. Karena wave 5 akan selalu harus menjadi yang shortest, tidak bisa menjadi sama panjang dengan wave 3. Tinggal kita taruh di sini, ini asumsi wave 4 nanti akan di sini.
ini akan menjadi panjang di sini. Saya tidak tahu ini karena emang ini kita dipakai pen begini ya, begitu. Oke, ini saya ada sisipin tadi. Mungkin lebih kurangnya akan terjadi penurunan ya, dengan asumsi wave 4 sudah selesai begini. Ini masih akan terjadi penurunan, mengejar kurang lebih di 300 sekian tadi yang saya sebutkan pada awal, bahwa ini sudah ada pola A dan B. Besar kemungkinan berarti 1, mungkin ini akan terjadi running flat, 2 di sini, ini bukan di sini, 2, kemudian 3, 4, 5, finish, selesai. Jadi sabar saja dulu untuk masuk di emiten SMBR ya, karena targetnya pun luar biasanya. Ini RR-nya berapa ini? Luar biasa. Ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Mungkin itu untuk saham SMBR yang bisa kami sajikan oleh InWave, Elliott Wave Forecasting and Trading Course. Jangan lupa untuk tonton video terakhirnya untuk bisa bergabung di grup kami. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teman-teman bisa gabung di grup kami, di grup Telegram InWave saham. Bisa di scan ini barcode. Nanti kita di grup akan cukup banyak membahas beberapa topik saham. Ini ada kami titipkan keseruan di grup. Bagaimana charting di gold dan Bitcoin, yang terutama gold ya, karena tingkat volatilitas tinggi. Ini akan melatih teman-teman mengasah ilmu Elliott Wave-nya seperti itu. Ini ada beberapa charting saham yang sudah kita forecasting ya, mulai dari ada cukup banyak, kita sesuaikan dengan nama dari A itu dan B sesuai dengan huruf pertama dari 4 huruf nama emitennya, dari baca, terus BNI, BRI Syariah, BCA dan nama bla 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 bla. Ini kemudian ada request list teman-teman yang lainnya. Kemudian lagi kita ada berbagi ebook, berbagi video course ya, segala macam kita siapkan di sini. Ini juga saham-saham yang dimulai dengan huruf P, Q, R, S. Ini TU, P, W, X, Y, Z. Ini J, K, L, M segala macam, NNO. Dan kita ini belum jalan, kuis berhadiah setiap minggunya. Nanti kita akan beri ada video course, ada ebook dan lainnya. Oke, jangan lupa teman-teman follow YouTube kami Elliott Wave untuk InWave. Semoga bisa memberi manfaat tentunya, dan insyaallah tidak akan menyesatkan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa, ketemu di chat emiten saham lainnya.